ruang 8. Perkenalkan, nama saya Ferina Citra Adiana, absen 30. Perkenalkan, nama saya Yuni Rezeki dari absen 33. Perkenalkan, saya Yuliati Anastasia Putri, absen 34. Saya Sesia Ramadhani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Sindah Kepala dari absen 35. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang suhud. Langsung saja ke materi yang pertama. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang mudah. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan menghasilkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Dengan kata lain, menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi dari para gurunya, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dari lalai dari Allah. Bahkan ulama lain menambahkan bahwa harta yang kita miliki seharusnya dapat menjadi sarana atau alat mendekatkan diri kepada Allah. Raghib Al-Isfahari menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu, seperti yang banyak bicara para orang, karena yang seperti itu mengantarkan pada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Menurutnya, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dirinya untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat mengantarkan kebahagiaan dan manfaat berikutnya di akhirat. Haidar Bamir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat, Rasulullah menunjuk kepada seorang benda. Kemudian Rasulullah bertanya, apa itu? Kemudian sahabat menjawab, bangkai anjing ya Rasulullah. Rasul bertanya kembali kepada sahabat, bagaimana sikap kalian terhadapnya? Kami merasa jijik, jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia. Ajaran zuhud dalam bertasawuf dilatar belakangi oleh keyakinan kalangan sufi bahwa manusia cenderung terlalu menikmati hal-hal yang bersifat keduniaan yang mubah, sehingga akhirnya dapat menyebabkan manusia terjerumus ke sirat ketakutan sebagaimana penjelasannya sebelumnya. Lebih lanjut, Rasul juga menyebutkan salah satu dari seorang yang tidak berlaku zuhud, yaitu dapat dicangkiri penyakit waktu, sebagainya sabda beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asawbana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu tada'a alaikum kama tada'a al-aqalatu ila qas'atiha faqala qa'ilu wa min qillatin nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kathiru walakinnakum husa'un kahutha'i syayli wa la yaz'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahna faqala qailu ya Rasulullah faqala qailu ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sadaqallahul adzim.
yang artinya dari Sauban ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, tidak. Jumlah kalian pada saat itu sangatlah banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kalian dan akan menanamkan dalam hati kalian al-wahyi. Seorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahyi? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Islam, cinta dunia bukan berarti meninggalkan harta dunia. Islam Ghazali dapat kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan harta dunia. Perilaku zuhud adalah seorang mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa menjadikan dirinya hina, tanpa menjadikan nama baiknya buruk, tanpa mengalahkan kebutuhan rohani, dan tanpa menjadikan jauh dari Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala ida'atil mali walakin zadata fid dunya ولكن الزادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرهب فيها لو أنها أبقيت لك. Sadaqallahul Azim. Yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharumkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Dengan demikian, zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia dan menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama, seperti mencari harta secara halal. Harta yang dimiliki tidak menjadikan seseorang sombong dan jauh dari Allah. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabat bukanlah mengharamkan harta yang baik dan mengabaikan harta. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk-duduk bersantai di rumah menunggu sedekah, karena sesungguhnya amal usaha dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah, sehingga harta tidak merugikan. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat zuhud, yaitu tidak menjadikan harta sebagai tujuan, tetapi menjadikan harta sebagai sarana mewujudkan tujuan tersebut. Tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Contoh perilaku zuhud di kehidupan sehari-hari, mencukupkan diri pada harta yang dimiliki, kendati hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jika memiliki banyak uang, menyisihkannya untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya berlebihan. Sederhana dalam penampilan, baik dari segi tempat tinggal, pakaian,